Tahukah kamu bahwa sebelum Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, di kota Mekah ada orang yang disiksa karena menyembah Allah dan menjauhi berhala. Beliau adalah Zaid bin Amr, ayah dari sahabat mulia Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr merupakan seorang lelaki istimewa dikala masyarakat Mekah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah seperti menyembah berhala, maka Zaid tetap setia pada ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, di mana Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Beliau bahkan melindungi bayi-bayi perempuan yang akan dikubur hidup-hidup oleh ayah mereka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah mengubur atau membunuh anak perempuan mereka yang baru lahir. Ini dilakukan karena mereka beralasan bahwa bayi perempuan adalah sebuah kelemahan. Anak-anak perempuan dipandang sebagai benalu karena tidak mampu berperang, tidak mampu mempertahankan keluarga jika berada dalam bahaya, dan segala stigma kelemahan lainnya. Zaid bin Amr mengetahui bahwa kebiasaan mengubur bayi perempuan adalah sebuah dosa besar dan tidak akan pernah dibenarkan oleh alasan apapun. Maka jika beliau temukan bayi perempuan akan dibunuh oleh ayahnya, Zaid akan meminta bayi tersebut untuk kemudian ia urus. Zaid tidak akan mengambil si bayi, namun ia akan mengembalikan kepada keluarganya apabila bayi tersebut telah menjadi anak wanita yang cukup besar. Pada suatu waktu, kaum kafir Quraisy sedang merayakan hari raya mereka. Maka sudah bisa ditebak bahwa mereka akan mengagungkan berhala. Mereka bersimpuh di hadapannya dan menyembelih hewan-hewan sebagai sesaji. Kegiatan hari raya ini berlangsung setiap tahun, dan ketika acara itu digelar, dikisahkan ada 4 orang yang selalu memisahkan diri serta tidak ikut-ikutan ritual syirik tersebut. Mereka adalah Warokoh bin Naufal, Ubaidillah bin Jahas, Utsman bin Huwairis, dan Zaid bin Amr. Keempatnya sama-sama memiliki prinsip bahwa penduduk Mekah telah menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, dan mereka sepakat menyebar ke berbagai penjuru negeri untuk mencari ajaran yang sesuai dengan dasar ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan bahwa 3 dari 4 orang itu kemudian memeluk agama Nasrani. Sementara Zaid bin Amr, ketika ia tegas mengesahkan Allah, maka salah satu keluarganya yakni Al-Khattab bin Nufail mengetahui hal itu. Al-Khattab yang merupakan ayah dari Sayyidina Umar bin Khattab ini terus menyiksa Zaid dan bahkan mengusirnya dari kota Mekah. Zaid bin Amr kemudian singgah di Goa Hira untuk berdiam di sana. Ketika ia kembali ke Mekah, maka Al-Khattab kembali mengutus orang untuk mencelanya, memukulinya, dan mengusirnya kembali. Sehingga setiap Zaid kembali ke kota Mekah, ia selalu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Namun meski beliau kerap disiksa dan beliau ini menjalankan ajaran Nabi Ibrahim hanya seorang diri, namun Zaid bin Amr tetap istiqomah. Pernah suatu hari, beliau bersandar di salah satu bagian Ka'bah dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, demi Allah tidak ada seorang pun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim selain aku." Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, "Ya Allah, seandainya aku mengetahui cara yang lebih engkau sukai, niscaya aku akan menyembahmu dengan cara tersebut. Namun aku benar-benar tidak mengetahuinya." Setelah mengucapkan itu, maka Zaid bin Amr sujud kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketenangan. Keadaan di mana Zaid disiksa terus berulang dalam waktu yang cukup lama, hingga kemudian beliau memutuskan untuk berkeliling ke berbagai negeri dalam rangka menjalankan misinya tadi, yaitu mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam.
ia bertanya kepada pendeta Yahudi dan Nasrani yang ada di Jazirah Arab. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Syam hingga tiba di suatu daerah bernama Balqa. Di sanalah ia bertemu dengan seorang yang dijuluki oleh orang-orang Nasrani sebagai ahli Alkitab. Zaid bin Amr kemudian menemui orang tersebut dan bertanya tentang ajaran Nabi Ibrahim. Pendeta itu kemudian berkata bahwa Zaid sedang mencari sebuah agama yang saat itu sudah tidak ada lagi penganut yang murni menjalankan sesuai dengan syariat atau ajaran awal. Artinya sebagian besar orang sudah mencampur adukkan ajaran Nabi Ibrahim sesuai dengan kehendak mereka. Namun ada kabar gembira yang diberikan oleh pendeta itu. Ia berkata bahwa akan muncul seorang nabi dari negerinya Zaid, maksudnya adalah kota Mekah. Nabi itu diutus Allah atas dasar ajaran Ibrahim yang lurus. Dan pendeta itu menegaskan bahwa sang nabi akan diutus pada zaman tersebut, sehingga ia meminta Zaid bin Amr untuk segera kembali ke Mekah dan menunggu kemunculan sang nabi. Dalam masa pengembaraannya itu, Zaid bin Amr kemudian terus meneliti agama Nasrani dan Yahudi. Namun kedua agama tersebut dirasa tidak sesuai dengan hatinya. Maka ia secara yakin memutuskan kembali ke Mekah untuk kemudian beriman kepada nabi terakhir yang dimaksud oleh si pendeta. Dalam perjalanannya, musibah menimpa Zaid. Di sebuah negeri yang bernama Laham, beliau kemudian dianiaya dan dibunuh. Dalam detik-detik akhir kehidupannya, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bahwa jika ia terhalangi dari kebaikan, maksudnya terhalangi dari kebaikan adalah tidak sampai umurnya untuk beriman kepada ajaran Nabi terakhir, maka Zaid ingin agar anaknya kelak tidak terhalang terhadap kebaikan tersebut. Setelah mengucapkan doa itu, maka Zaid bin Amr menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kemudian mengabulkan doa Zaid dengan menjadikan sang anak, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sa'id bin Zaid merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Suatu hari, Sa'id berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh ia memohon ampunan bagi sang ayah, Zaid bin Amr? Kemudian Rasulullah pun memperbolehkannya. Maka ini adalah bukti bahwa Zaid bin Amr berada dalam agama Allah yang lurus. Semoga Allah merahmati Zaid bin Amr dan menjadikan kita sebagaimana beliau yang senantiasa istiqomah dalam tauhid hingga Allah wafatkan kita semua.